Rinanti, kamu tahu ini sudah disepakati bersama. Tapi ini bukan yang aku inginkan. Jangan paksa aku diam. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan di sebuah desa kecil bernama Karangwuni, hiduplah seorang gadis berusia 19 tahun bernama Rinanti. Sejak kecil, ia dikenal rajin, lembut, dan penuh kasih pada keluarganya. Namun hidup Rinanti berubah drastis ketika orang tuanya terjerat utang besar akibat gagal panen dan pinjaman berbunga tinggi. Tanpa diberi pilihan, Rinanti dipaksa menikah dengan Haji Barman, juragan ayam laga yang kaya raya tapi dikenal kejam dan temperamental. Ia jauh lebih tua dari ayah Rinanti dan hanya tertarik pada kecantikan serta keluguannya. Pernikahan itu berlangsung dalam sunyi dan keterpaksaan. Rinanti kehilangan senyum, kehilangan dunia. Hidupnya di rumah besar milik Haji Barman bagaikan boneka yang dikurung, tanpa cinta, tanpa makna. Namun cahaya kecil muncul saat anak-anak kampung mulai datang diam-diam meminta diajari membaca dan menulis. Di tengah keterpurukan, Rinanti menemukan secercah harapan, pendidikan. Ia mulai mengajar diam-diam, menyelipkan semangat di balik tiap huruf dan angka. Ketika Haji Barman mengetahui aktivitas Rinanti, ia murka. Tapi untuk pertama kalinya, Rinanti melawan. Ia memilih meninggalkan rumah suaminya demi satu hal, hidup yang punya arti. Dengan dukungan seorang pemuda desa bernama Gilang, Rinanti membangun kelas belajar di balai desa. Awalnya kecil, tapi tumbuh besar. Anak-anak datang, warga mulai mendukung, dan Rinanti pun tumbuh menjadi simbol kekuatan perempuan dan harapan baru bagi desa Karangwuni. Dulu, ia hanya alat tukar demi utang. Kini, ia adalah guru, pahlawan, dan bukti bahwa luka bisa jadi cahaya, asal berani melangkah. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, mentari desa Karangwuni belum sempurna naik ketika Rinanti duduk diam di depan cermin tua. Usianya baru 19 tahun, tapi matanya tak lagi berbinar seperti gadis seusianya. Di balik wajah lembut dan kerudung tipis yang dikenakan, tersimpan luka yang dalam. Di luar rumah, irama gamelan pengiring pernikahan mulai terdengar, tapi hati Rinanti justru sunyi, lebih sunyi dari desa yang sepi hujan. Ibunya masuk ke kamar, membawa sehelai kebaya pengantin berwarna emas gading. "Nak, tolong, demi utang kita yang belum lunas. Haji Barman sudah baik mau bantu," ucap sang ibu, suaranya bergetar. Rinanti hanya menatapnya dalam diam. Bibirnya tak bergerak, tapi air matanya turun perlahan. Ia tahu, ini bukan soal cinta, bukan pula restu. Ini soal perut, soal utang, soal bertahan hidup. Haji Barman, lelaki tua yang jauh lebih tua dari ayah Rinanti, dikenal sebagai juragan ayam laga paling tajir di Karangwuni. Rumahnya megah, tapi hatinya keras. Ia bukan tipe lelaki yang tersenyum, apalagi bersabar. Banyak cerita kelam tentangnya, tapi semua diam karena uangnya menutup mulut warga. Hari ini, ia mengambil Rinanti seperti mengambil ayam muda dari kandang, untuk jadi penghias rumah besarnya. Prosesi pernikahan berjalan hambar. Tak ada tawa, tak ada sahutan, hanya suara ijab kabul yang menggema datar. Rinanti berdiri kaku di pelaminan, di samping lelaki yang bahkan tak menoleh padanya. Ia merasa seperti barang dagangan yang dipajang, cantik, tapi kosong. Di antara tamu-tamu yang duduk, hanya beberapa anak kecil yang menatapnya dengan polos, seolah bertanya, "Kamu kenapa?" Malam harinya, rumah besar Haji Barman sunyi. Rinanti duduk sendirian di ranjang besar berkelambu, menatap langit-langit. Hatinya kosong, tubuhnya gemetar. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat malam, hanya bayang-bayang gelap yang menyelimuti seluruh ruang. Ia tahu hidupnya telah berubah. Tapi yang ia tak tahu, perubahan ini akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Rinanti menjalani rutinitas sebagai boneka. Ia memasak, menyapu, menyajikan teh,
semua dengan tatapan kosong. Haji Barman pulang pergi sesuka hati, tak pernah mengajak bicara. Kadang memerintah, kadang mengomel, tapi tak pernah menyentuh hatinya. Rinanti hanya mengangguk, menahan semuanya sendiri. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang tumbuh, rasa ingin hidup, ingin berarti, meski ia belum tahu caranya. Sampai pada suatu sore, saat sedang menyapu halaman belakang, ia melihat dua anak kecil mengintip dari balik pagar. Mereka tertawa kecil, lalu kabur. Rinanti tersenyum tipis. Senyum pertamanya sejak hari pernikahan. Ia tidak sadar, dua anak itu akan jadi awal dari cahaya kecil yang sebentar lagi muncul dalam hidupnya yang kelam. Hari-hari setelah pernikahan itu bagai salinan lembar kertas yang sama. Kosong, sunyi, dan dingin. Rinanti bangun sebelum fajar, menyajikan teh pahit untuk suaminya yang jarang menyapa. Lalu duduk sendirian di dapur yang luas tapi terasa seperti gua tanpa pintu keluar. Tak ada televisi, tak ada suara, hanya jam dinding tua yang berdetak perlahan, seakan mengejek waktu yang berjalan lambat untuknya. Setiap hari, Haji Barman keluar pagi buta, pergi ke kandang ayam atau ke pasar, lalu pulang malam dengan bau asap rokok dan suara tinggi. Ia tak pernah bertanya kabar, tak pernah mengucap sepatah kata lembut. Rinanti bagai perabot di rumah itu, dipakai, dibutuhkan, tapi tak pernah dipedulikan. Dan ia menerima semua itu dengan diam, walau dalam hatinya perlahan tumbuh retakan. Sampai suatu sore, Rinanti kembali melihat dua anak kecil yang mengintip dari balik pagar belakang rumah. Kali ini, mereka lebih berani. Salah satunya berseru, "Mbak, kamu bisa nulis ya? Aku pengen belajar." Anak itu bernama Raka, dan adiknya, Dinda, berdiri di sampingnya sambil menggenggam buku sobek dan pensil kecil. Rinanti terdiam. Sudah lama tidak mendengar suara murni yang seperti itu. Awalnya ia ragu. Tapi malam itu, ketika semua tidur, Rinanti duduk di lantai kamar dengan secari kertas dan mulai menulis huruf-huruf alfabet seperti dulu ketika masih sekolah. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Ia sadar, masih ada hal dalam hidupnya yang membuatnya merasa berguna, mengajar. Besoknya, Rinanti menyelinap ke belakang rumah dan bertemu anak-anak itu. Di bawah pohon jambu, mereka duduk bertiga, menulis di tanah dengan ranting kering. A, B, C. Suara Rinanti pelan, tapi penuh semangat. Raka dan Dinda tertawa ketika bisa menulis nama mereka sendiri. Rasanya seperti napas baru bagi Rinanti. Akhirnya ada makna yang ia rasakan. Hari-hari berikutnya, anak-anak lain ikut datang. Tak ada meja, tak ada papan tulis, hanya tanah, ranting, dan semangat. Rinanti tahu ia mempertaruhkan banyak hal. Jika Haji Barman tahu, ia bisa dimarahi, atau lebih buruk lagi. Tapi setiap kali melihat senyum polos anak-anak itu, ketakutannya mengecil, hatinya menguat. Ia merasa seperti burung kecil yang diam-diam mengasah sayap. Namun, bisik-bisik warga mulai menyebar. Istrinya Haji Barman ngajari anak-anak, katanya, ucap seorang ibu di pasar. Masa iya? Gak mungkin. Dia, kan kayak dikurung di rumah, timpal yang lain. Cerita itu sampai juga ke telinga Haji Barman, yang mulai curiga melihat Rinanti pulang dengan debu di kaki dan noda tanah di bajunya. Tapi Rinanti tetap diam, tetap tegar. Ia tahu waktunya belum tepat untuk melawan. Tapi pelan-pelan, ia sedang membangun keberanian, batu demi batu. Malam itu, Rinanti duduk di teras, menatap langit Karangwuni yang penuh bintang. Angin malam berembus pelan, membelai wajahnya. Ia menggenggam pensil kecil milik Dinda, dan dalam hati berbisik, jika ini salah, maka aku rela menanggungnya. Tapi jika ini benar, maka semoga Allah memberiku jalan. Pagi itu hujan turun tipis di Karangwuni. Rinanti tetap keluar seperti biasa, membawa beberapa lembar kertas bekas yang ia kumpulkan dari laci dapur. Ia mengenakan selendang coklat tua dan membawa payung kecil, lalu menyelinap lewat pintu belakang. Anak-anak sudah menunggu di bawah pohon mangga tak jauh dari rumah. Mereka berlarian kecil menghampiri. Wajah mereka cerah seperti tak peduli pada gerimis yang turun. Rinanti,
Hari ini kita belajar nama-nama hewannya. Tanya Dinda polos sambil menggoyangkan kertas basah. Rinanti tersenyum, membentangkan plastik di atas tanah sebagai alas menulis. Meskipun basah, semangat mereka tak surut. Ada kedamaian yang hanya mereka rasakan di tempat kecil itu. Sebuah dunia diam-diam yang hangat, jauh dari kerasnya suara laki-laki di rumah besar itu. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Seorang tetangga, yang sejak awal merasa iri pada perhatian warga terhadap Rinanti, melaporkan kegiatan tersebut pada Haji Barman. Ia datang ke rumah sang juragan, membawa suara manis penuh racun. "Pak Haji tahu nggak, Bu Rinanti ngajarin anak-anak di belakang rumah? Tiap sore, loh, udah kayak buka sekolah sendiri." Haji Barman mendidih. "Apa?" tanyanya dengan mata menyipit. Ia langsung beranjak dari kursi rotan, menghentak keluar rumah tanpa sandal. Wajahnya merah, napasnya berat. Ia berjalan cepat ke belakang rumah. Dan dari kejauhan sudah terlihat Rinanti yang sedang menghapus tulisan anak-anak dengan tangan agar tidak kehujanan. "Rinanti!" Suaranya membelah gerimis seperti petir. Anak-anak terkejut dan langsung lari ketakutan. Rinanti berdiri, mematung, wajahnya pucat. Haji Barman berjalan cepat ke arahnya, memukul kertas-kertas itu dari tangan Rinanti. "Kau pikir kau siapa? Istri juragan kok jadi guru kampung? Malu aku. Malu." Suaranya menggema, membuat para tetangga mengintip dari balik jendela. Rinanti menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Tapi ia tak menangis. Ia tahu hari ini akan datang. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Aku cuma ingin hidupku berguna. Kalau itu salah, hukum aku. Tapi jangan larang anak-anak belajar." Tamparan mendarat di pipi Rinanti. Suara kerasnya memantul ke seluruh pekarangan. Tapi ia tetap berdiri, meski tubuhnya gemetar. Anak-anak menatap dari kejauhan, sebagian menangis, sebagian hanya menatap dengan mata yang tak mengerti. Haji Barman menarik lengan Rinanti dan menyeretnya masuk rumah, membanting pintu di belakang mereka. Malam itu, Rinanti duduk di kamar dengan pipi merah membengkak. Di tangannya masih ada sisa kertas kusut yang ia sembunyikan di balik selimut. Ia menatap kertas itu lama sekali, lalu menuliskan satu kalimat dengan tangan bergetar. "Besok, aku pergi." Fajar baru saja menyentuh langit desa Karangwuni saat Rinanti membuka pintu rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Di tangannya hanya ada tas kecil berisi baju ganti, beberapa lembar kertas, dan sebuah buku catatan yang pernah diberikan almarhum gurunya dulu. Kaki Rinanti melangkah pelan namun pasti, meninggalkan halaman rumah suami yang lebih menyerupai penjara. Ia tak menengok ke belakang. Suara ayam berkokok dan angin pagi yang berembus seolah menjadi saksi bisu keberaniannya. Tubuhnya masih sakit, pipinya masih memar, tapi tekad dalam dadanya lebih kuat dari rasa takut yang selama ini membelenggu. Ia tahu keputusannya akan mengundang gosip dan cemooh, tapi ia lebih takut jika harus kehilangan jati diri untuk kedua kalinya. Rinanti berjalan ke balai desa yang sudah lama kosong. Bangunannya tua dan penuh debu, tapi di sanalah ia melihat sebuah kemungkinan. Ia bersihkan bangku-bangku kayu, menyapu lantai, dan menempelkan tulisan di dinding. Belajar gratis untuk anak-anak Karangwuni. Tak lama, suara langkah pelan terdengar dari pintu depan. Seorang pemuda berdiri di sana, tersenyum ragu, membawa sekotak kapur dan papan tulis kecil. "Namaku Gilang. Aku dengar soal kamu. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap," ucapnya dengan nada hangat. Gilang adalah pemuda desa yang dulu sering melihat Rinanti dari kejauhan, tapi tak pernah berani menyapa. Kini, ia jadi orang pertama yang berdiri di sampingnya saat semua orang menjauh. Hari-hari berikutnya, perlahan anak-anak berdatangan. Awalnya hanya 5, lalu 10, hingga mencapai 20. Mereka duduk di lantai beralaskan tikar, mendengarkan Rinanti mengeja huruf dan bercerita tentang dunia luar. Ia mengajarkan tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga bermimpi. Di sela pelajaran, Rinanti menyelipkan nilai keberanian dan martabat, yang dulu hampir hilang dari dirinya sendiri. Desa mulai bergolak. Beberapa ibu yang awalnya menganggap Rinanti aib, kini menitipkan anak-anak mereka. Seorang petani berkata,
Anakku dulu nggak bisa baca. Sekarang tiap hari ngajarin aku tanda-tanda di warung. Balai desa yang dulu sunyi, kini hidup. Tawa anak-anak mengalun di antara dinding kayu tua, dan setiap malam, Rinanti tidur di pojok ruangan itu dengan senyum tenang. Namun bukan berarti semuanya berjalan mulus. Beberapa orang masih mencibir. Mantan istri juragan kok ngajarin anak kecil. Dasar nggak tahu malu. Begitu mereka bilang. Tapi Rinanti tak membalas. Ia hanya menjawab dengan kerja dan ketulusan. Karena baginya, hanya itu cara untuk menaklukkan luka. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan membangun sesuatu yang lebih berarti. Suatu malam, ketika Rinanti sedang menyiapkan bahan pelajaran, Gilang datang membawa kabar bahwa balai desa akan direnovasi. Kita bisa bangun ruang kelas beneran, Rin, katanya dengan mata bersinar. Rinanti menatap papan tulis kecil di hadapannya dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dengan lega. Akhirnya, bisiknya pelan. Rumah baru yang bukan kandang, tapi tempat menumbuhkan. 3 bulan telah berlalu sejak Rinanti meninggalkan rumah Haji Barman. Balai desa Karangwuni kini tak lagi sunyi dan berdebu. Di dindingnya tergantung lukisan-lukisan hasil karya anak-anak. Di rak sederhana berjajar buku bacaan sumbangan dari warga. Dan di tengah-tengah ruangan itu, berdiri Rinanti, dengan wajah yang kini berbeda. Tidak lagi penuh luka, tapi menyala karena makna. Ia tak lagi dikenal sebagai istri juragan ayam. Kini, orang-orang memanggilnya Bu Guru Rinanti. Bahkan anak-anak kecil yang dulunya takut berbicara, kini dengan lantang membaca puisi di depan teman-temannya. Gilang, yang kini menjadi pendamping setia dan guru bantu, selalu berada di sisinya, membenahi atap yang bocor atau menyapu lantai setiap pagi. Mereka bekerja dalam diam, dalam harmoni, dan dalam harapan. Desa pun berubah. Orang-orang yang dulu mencibir, kini datang dengan rasa hormat. Para ibu menitipkan anaknya sejak pagi dengan bekal makanan. Seorang bapak bahkan menyumbangkan papan tulis besar dari sekolah kota. Beberapa remaja desa pun mulai ikut mengajar, membuat kegiatan seni dan kerajinan tangan. Tempat belajar itu bukan sekadar ruang kelas. Ia telah menjadi pusat peradaban baru di Karangwuni. Haji Barman, yang mendengar kabar itu dari mulut ke mulut, suatu hari datang ke balai desa. Langkahnya berat. Sorot matanya menyiratkan emosi campur aduk. Tapi begitu melihat Rinanti berdiri di depan papan tulis, menjelaskan dengan lembut pada sekelompok anak kecil yang serius menyalin huruf, ia terdiam lama. Tak ada amarah, tak ada kata. Ia hanya berdiri beberapa menit, lalu berbalik, pergi tanpa sepatah kata pun. Rinanti melihatnya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa takut. Ia tidak membenci, tidak pula menyesali. Ia hanya bersyukur karena telah memilih pergi dan berdiri di tempat yang ia yakini benar. Ia tahu, dirinya yang hari ini bukan lagi boneka yang diam, tapi perempuan yang memilih dan menghidupkan. Suatu sore, di tengah canda anak-anak yang berlarian, Gilang menghampiri Rinanti. Di tangannya sebuah undangan lomba pendidikan desa sekabupaten. Mereka undang kita, Rin. Katanya Karangwuni sekarang jadi desa percontohan. Ujarnya dengan senyum bangga. Rinanti tertawa pelan, menatap langit senja yang mulai jingga. Siapa sangka? Ya, dari yang dulu cuma ngajar di tanah pakai ranting, sekarang bisa sampai begini. Rinanti menutup hari itu dengan doa dalam hati. Ya Allah, terima kasih. Aku pernah dikurung, pernah dipukul, pernah dibungkam. Tapi kau tunjukkan jalanku lewat anak-anak ini. Lewat keberanian untuk bangkit. Lewat orang-orang yang percaya. Dan begitulah kisah gadis yang dulu dipaksa menikah demi utang. Kini berdiri sebagai pelita di tengah desa. Tidak dengan kekuasaan, tidak dengan harta, tapi dengan hati yang penuh cahaya.